Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kali ini kita akan belajar dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan. Di sini dikatakan begini, Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi saya akan bacakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan itu mudah, itu gampang, tapi untuk segenap hati itu yang tidak mudah. Jadi kalau orang berkata aku percaya kepada Tuhan, ya itu gampang sekali. Tetapi kalau sampai kepada titik kepada sikap hati itu yang tidak mudah. Dikatakan di sini karena begitu kan ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati, sekali lagi saya katakan itu tidak mudah. Dan yang paling gampang adalah yang seringkali kita bisa membuktikan apakah kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau tidak adalah ketika saudara dan saya ketemu dengan permasalahan yang mungkin menurut saudara dan saya itu sangat-sangat berat. Dan seringkali orang menasihati kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, sudahlah serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dan setelah itu kamu tinggal menunggu bagaimana Tuhan akan menolong hidupmu. Tetapi ternyata nasihat itu tidak mudah kita terima begitu saja, karena memang ada sebuah proses di mana betul kita diminta untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya dengan segenap hati. Itu sebuah proses yang luar biasa. Seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak enak, dan ketika kita diminta untuk berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita paham secara logika, tetapi prakteknya ini yang seringkali sangat berat. Fakta yang seringkali terjadi adalah ketika kita sudah menyerahkannya, percaya kepada Tuhan, tetapi hati kita masih bertanya, apa betul ya nanti ketika saya sudah berserah betul, menyerahkan semua permasalahan kepada Tuhan, Tuhan bisa enggak ya menolong, membuktikan bahwa dia bisa menolong saya. Itu sebuah proses memang. Tetapi Alkitab menganjurkan kepada kita untuk bisa hidup sampai kepada titik ini, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya saudara tidak ragu-ragu, saudara tidak boleh bimbang. Ketika saudara sudah percaya, ya sudah percaya saja bahwa semua segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita itu karena seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan dia tahu bagaimana caranya bertindak menolong saudara tepat pada waktunya. Lalu ayat berikutnya di sini dikatakan begini, ya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di terjemahan lain dikatakan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Kenapa kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri? Karena memang pengertian-pengertian yang kita buat itu seringkali tidak sinkron dengan firman. Apa yang kita pikirkan untuk mencari jalan keluar dalam sebuah permasalahan seringkali tidak sesuai dengan firman. Kita ingin mencari jalan-jalan pintas yang menurut kita seringkali dianggap benar, padahal itu bisa keliru. Dan ternyata memang pikiran kita seringkali melenceng dari apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan. Kita seringkali tidak sabar, ya, tidak sabar bagaimana Allah menolong kita, tidak sabar bagaimana Allah akan terus menuntun kita dan membimbing kita sampai kepada pernyataan-pernyataan ilahi.
di mana saudara dan saya bisa menikmati mujizat-mujizatnya. Pengertian-pengertian yang kita buat dengan otak kita sendiri, dengan akal budi kita sendiri, itu seringkali bertentangan dengan firman. Contoh saja, ya, ada orang mencuri karena mereka beranggapan kalau saya mencuri dan kemudian saya memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan, maka saya mendapat pahala. Di dalam Alkitab kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu logika kita saja. Firman Tuhan berkata kalau kamu mencuri ya tetap dosa, karena mencuri itu dilarang oleh firman. Jadi kita tidak boleh mengasumsikan sebuah kebenaran dengan pengertiannya kita sendiri. Kita harus patokannya adalah firman. Setiap apa yang kita pikirkan, baik itu pada saat kita mengalami permasalahan, kemudian kita membuat solusi, itu tetap patokan kita adalah firman. Apakah yang kita pikirkan sesuai dengan firman atau belum? Atau ini masih betul kita bersandar kepada akal kita sendiri yang kebenarannya seringkali diragukan. Kebenaran yang mutlak itu adalah firman. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, itu juga didasari dengan pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pengertian kita sendiri, yang seringkali pikiran kita justru melenceng dari firman. Oleh karena itu, di sini dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya supaya saudara dan saya itu terus bergantung kepada Dia sepenuhnya. Tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri, karena pengertian kita sendiri seringkali membuat kita justru terjerumus kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita semakin hari semakin ruwet. Tapi kalau saudara bersandar kepada firman, berpatokan terus kepada firman, semua orientasi pikiran kita harus larinya kepada firman. Apakah ini sudah sesuai dengan firman atau belum? Jadi yang pertama, Amsal ini berkata, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, artinya saudara harus mantap, tidak ragu-ragu, tidak boleh bimbang. Yang kedua, kita diminta untuk jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, karena pengertian kita ini sangat terbatas. Kebenaran pun kebenarannya sangat-sangat seringkali diragukan karena itu tidak sesuai dengan konteks firman. Patokan pikiran kita, pengertian kita selalu harus diselaraskan dengan firman. Apakah ini sesuai dengan firman atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Jika ia selaras dengan firman Tuhan, kita kerjakan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya terus belajar selaras dengan firman-Nya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bimbang, jangan ragu, dan jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, tapi andalkanlah firman dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom.